Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih diberikan kesempatan untuk mengingatnya dan diberikan hidayah untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bentuknya sholat. Baru saja kita sholat, kita lakukan di masjid. Kemudian kita sekarang mari kita merenung. Sambil menunggu teman-teman yang belum hadir, sahabat-sahabat sebarkan, sahabat-sahabat undang dan bawa ke ruangan ini sambil kita sholawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghalli, anta misbahu suduri. Ya Habibi Ya Muhammad, Ya arusal khafiqaini, Ya muayyad ya mumajjad, Ya imam al-qiblataini. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah sudah sampai lagi di Bekasi. Sekarang ada di Bekasi kota. Sahabat-sahabat, dunia ini tidak pasti. Hari esok buat kita tidak pasti. Seminggu kemudian belum pasti buat kita. Setahun kemudian kita belum pasti ada di setahun kemudian. Yang anaknya masih kecil belum pasti kita bisa melihat anak kita ketika SD, SMP, kuliah. Kemudian belum pasti kita bisa menyaksikan anak kita menikah. Yang sedang mengejar jabatan belum pasti jabatan itu kita dapatkan. Yang sedang mencari harta belum pasti harta itu kita raih. Allahu Akbar. Yang sedang mencari jodoh belum pasti jodoh itu kita rasakan, kita sampai kepada yang kita cita-citakan. Begitupun yang mengejar-ngejar dunia apapun itu belum pasti kita dapatkan, sahabatku. Lantas kita habis-habisan, mati-matian, habiskan waktu, tenaga, pikiran dan uang hanya untuk mengejar-ngejar sesuatu bekal untuk yang belum pasti. Sementara yang pasti itu apa? Yang pasti adalah perjumpaan dengan Allah. Yang pasti adalah sebuah kematian. Yang kata Nabi SAW, kematian adalah sebuah pintu yang setiap orang atau makhluk manusia, bahkan setiap makhluk yang Allah hidupkan itu sebelum berjumpa dengan Allah, sebelum berjumpa dengan
kemudian hari-hari berikutnya, alam-alam berikutnya yang akan kita lalui sampai berjumpa dengan Allah di surganya yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan mungkin kita sampai ke tempat tersebut andai kata tidak memasuki pintu kematian. Dan pintu kematian bukan sesuatu yang menyetop seluruh diri kita. Tapi kematian adalah diri kita meninggalkan, proses di mana diri kita meninggalkan jasad ini, meninggalkan casing ini, meninggalkan baju ini, diri kitanya keluar dan ini ditinggalkan, jasadnya ditinggalkan. Jadi yang namanya diri kita bukan jasadnya, bukan tangan kita, bukan kepala kita, bukan mata ini, bukan tangan dan kaki yang ini, bukan lambung ini, bukan jantung ini, tetapi diri kita itu adalah ruhnya itu yang akan terus, tidak akan pernah mati sampai alam penantian, sampai kemudian alam mahsyar, dan kemudian sampai ke surganya Allah. Cuman jasadnya ini, casingnya ini akan diganti dengan yang lebih bagus, lebih indah, lebih luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih Pak Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Semoga Pak Herman juga disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jiwa raganya sekeluarga, amin. Bu Dewi, Pak Wiji, Bu Endang, waalaikumsalam dari Cikande, Parigi, masya Allah. Ibu Yuli Ibrahim, Ibu Yuli, ada Mas Fandi, barakallah, baru saja bersama-sama Mas Pandi, kita dari Cisarua, baru sampai tadi hujan-hujanan, dan alhamdulillah, barakallah Mas Pandi dan Mbak Siti dan semua tim yang luar biasa dahsyat, masya Allah. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan. Ibu Endang, barakallah. Ibu Haryuti dari Sulsel, Ibu Dewi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang belum pasti, kita bekalnya kita cari semaksimal mungkin. Tetapi sangat lupa kita bahkan ada kehidupan yang selanjutnya yang lebih lama dan lebih abadi dan lebih pasti. Perjumpaan dengan Allah adalah pasti. Perjumpaan dengan munkar nakir adalah pasti. Perjumpaan di alam mahsyar adalah pasti. Tapi kenapa kita suka lalai, tidak mengumpulkan bekal untuk yang lama tersebut? Bahkan kita menghilangkan yang bekal untuk yang lama di otak kita, di hati kita dihilangkan karena tertutupi oleh dunia ini, sehingga kita lupa meninggalkan sholat hanya untuk mencari dunia, lupa kita mencari pahala hanya untuk mencari poin dunia. Allahu Akbar. Lupa kita kepada akhirat, kepada Allah hanya untuk mencari penilaian makhluk. Allahu Akbar. Niscaya kita akan capek, lelah dan menderita. Menurut Imam Abu Hanifah menyatakan dan mengatakan ada 3 kemuliaan bagi orang-orang yang senantiasa mengingat akan kematian. Ada 3 kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang siapapun dia yang senantiasa ingat mati. Di mana saja, kapan saja, sedang apa saja. Ingat mati artinya bukan kita diam, kemudian sedih, gak mau bergerak, gak mau berjuang, gak mau bisnis, gak mau jualan, gak mau aktivitas, gak mau kerja, serba malas. Itulah ingat mati yang dari iblis, ingat mati yang salah. Tapi kalau ingat mati, ingat perjumpaan dengan Allah. Ingat mati, kita harus ingat pada perjumpaan di surga. Ingat mati, kita ingat bagaimana kita pada saat perjalanan yang panjang itu kita memiliki bekal yang cukup. Sehingga orang yang ingat mati yang dari Allah, ingat matinya yang benar adalah ketika ingat mati, ingat perjumpaan dengan Allah, ingat akan ditanya, maka kita tidak akan menyia-nyiakan waktu. Tidak akan menyia-nyiakan waktu kecuali waktu itu menjadi pahala. Tidak akan menyia-nyiakan ucapan kecuali ucapan itu, teriakan itu
harus jadi pahala. Tidak akan menyia-nyiakan pekerjaan, setiap pekerjaan, bisnis, usaha harus jadi pahala. Tidak akan menyia-nyiakan energi, kemudian bensin, kemudian uang. Kecuali uang itu, bensin itu, kecapean dan kelelahan itu harus jadi pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Sudahkah kita merenung itu? Kalau belum, mari kita sama-sama merenung. Karena hakikatnya nasihat ini untuk pribadi saya. Kata Ibnu atau Imam Abu Hanifah menyampaikan ada 3 kemuliaan siapa saja yang ingat selalu akan kematian. Yang pertama adalah orang yang ingat selalu dengan kematian dalam kondisi dan posisi apapun, dalam sehat-sehat ataupun sakit, ada uang ataupun gak punya uang, sedang dihina atau sedang dipuji-puji, maka dia akan diberikan kemuliaan dan hadiah oleh Allah. Hatinya akan senantiasa dibuat senang untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat, memohon ampun kepada Allah, dibuat hatinya ini merasakan banyak dosa, banyak maksiat. Menganggap orang lain lebih baik daripada diri kita. Itu orang yang hebat. Menganggap orang lain itu banyak pahalanya dibandingkan pahala kita. Menganggap orang lain itu sedikit dosanya, banyakkan dosa saya. Sehingga orang yang senantiasa mengingat-ingat dosanya, maka tidak ada kesempatan untuk mengingat dosa orang lain. Maka akan senantiasa merasakan dan mengakui bahwa ya Allah, hamba ini penuh dengan dosa, ampuni hamba. Akan rajin beristighfar. Astagfirullahaladzim. Beristighfar tidak sama dengan bertobat. Karena orang istighfar astagfirullahaladzim di lisan. Kalau orang bertobat itu dari hati, benar-benar artinya tobat itu kembali kepada Allah. Kembali, yang tadinya melenceng kembali ke jalan yang tepat, itu namanya tobat. Tobat itu salah satunya adalah tobat nasuha. Yang pertama mengakui banyak dosa, yang kedua menyesali dengan perbuatan dosa itu, yang ketiga tidak akan mengulang lagi, yang keempat memperbanyak istighfar, yang kelima mengajak orang untuk tobat dan mendakwahkan kebaikan, memperbanyak kebaikan, amal soleh. Itulah tobat nasuha. Berarti orang yang bertobat pasti banyak istighfarnya. Tetapi orang yang istighfar belum tentu taubat. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Kita menyebutkan astagfirullah tapi hatinya tidak ingat kepada dosa. Bahkan astagfirullah itu hanya di lisan aja. Burung beo pun bisa mengucapkan astagfirullah. Dalam bahasa Sundanya astagfirullah. Dalam bahasa yang benarnya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itulah yang keluar dari hati jiwa yang paling dalam, bahwa kita ya Allah berlumur maksiat. Dari ujung kepala sampai ujung kaki banyak dosa. Dosa ke orang tua, dosa kepada suami, dosa kepada istri, dosa kepada anak, dosa ke tetangga, dosa kepada guru, dosa kepada ulama, dosa kepada sahabat, dosa yang tidak ingat dan atau yang ingat sahabat. Jadi orang yang ingat selalu akan dosanya, itu adalah anugerah dari Allah dan kemuliaan dari Allah. Karena apa? Ya Allah, kalau sekarang tidak bertobat, siapa tahu besok tidak ada waktu lagi ya Allah. Maka dia akan tobat sekarang. Tidak akan menunggu kapan-kapan karena takut keburu dikapani. Tidak nunggu nanti-nanti karena takut keburu mati. Maka orang yang ingat mati selalu itu akan benar-benar terus bertobat dan tidak akan mencerca orang lain, mengejek orang lain. Wah, kamu mah ahli maksiat, nih saya banyak pahalanya, banyak ini. Udah kamu maksiat aja deh, kamu mah ahli neraka, pinar, kamu Allah, kamu mah gak bakal terima tobatnya. Bahkan orang yang mengatakan seperti itu menganggap dirinya bersih, menganggap orang lain kotor. Bisa jadi orang yang dianggap kotor, anggap jelek oleh kita, banyak maksiat, siapa tahu semenit sebelum kematiannya, 1 hari sebelum kematiannya, 1 detik sebelum kematiannya, dia tobat nasuha, kemudian dia ampuni segala dosanya seperti bayi baru lahir. Sedangkan kita dosanya masih banyak. Dan ditambah lagi dosa apa? Dosa ujub, merasa diri banyak pahala, merasa diri bersih hatinya.
dan menganggap orang itu ya orang ini kan dari dulunya juga kayak gitu. Dulu kan saya tahu setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, masa kecilnya, masa remajanya. Sahabatku, jangan bilang seperti itu, karena orang bisa berubah kapan saja. Nggak perlu bertahun-tahun orang untuk berubah. Dan Allah untuk merubah hati orang yang tadinya buruk menjadi baik, yang tadinya baik menjadi buruk, dalam hitungan sekejap bisa, sahabatku. Dalam hitungan detik bisa berubah orang itu. Maka jangan mengecap sekali-kali kepada orang, kamu mah ahli maksiat, udah nggak usah, nggak bakal diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mengucapkan kalimat tersebut itu tanda-tanda orang yang diberikan kehinaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Imam Abu Hanifah, kemuliaan yang kedua yang diberikan kepada orang yang senantiasa mengingat akan kematian adalah apa? Adalah akan diberikan kemuliaan yang kedua, yakni akan muncul gairah ibadahnya, akan muncul gairah untuk berbuat baiknya, berbuat amal kesolehannya, akan muncul gairahnya. Baik ibadah yang diwajibkan, disunah